Suatu hari, seorang cendekiawan menjadi saksi di satu sidang pengadilan. Hakim bertanya untuk menguji kapasitas dirinya. Apa yang akan kamu pilih antara kekayaan dan kebijaksanaan sebagai seorang cendekiawan? Saya akan memilih kekayaan. Ternyata kamu hanya seorang munafik. Kamu lebih berat pada kekayaan daripada kebijaksanaan. Bila dilihat dari kapasitasmu sebagai seorang cendekiawan, kata hakim tak puas. Sebagai hakim, apa yang akan Anda pilih antara kebijaksanaan dan kekayaan? Si cendekiawan balik bertanya. Aku akan memilih kebijaksanaan. Terbukti, kebanyakan orang hanya akan mengejar sesuatu yang belum dia miliki. Pelajaran yang bisa Anda petik, engkau boleh mengklaim diri secerdas apapun, namun tetaplah dengan tidak meninggalkan kebijaksanaan. Seorang laki-laki bertanya pada temannya, "Berapa 1 tambah 1? 2," jawab temannya, lalu balik bertanya, "Kalau menurutmu, berapa 1 tambah 1? 1," jawab teman yang pertama. Tampak dua orang itu saling berebut benar hingga berkelahi. Lalu mereka dibawa ke hadapan hakim setempat untuk diadili. Orang kedua berteriak pada hakim agar orang pertama dipenjara. Dengan tenang, hakim berkata pada si orang kedua, "Kamu sungguh bodoh hingga mau bertengkar dengan orang yang dengan tololnya mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1. Seharusnya kamu yang dihukum atas kelalaianmu." Akhirnya si orang kedua mengangguk, membenarkan ucapan sang hakim. Pelajaran yang bisa kau ambil di sini, janganlah berebut pepesan kosong selama kamu memiliki hal lebih berharga untuk dapat dikerjakan. Satu waktu seorang polisi menangkap seorang preman yang kedapatan menyamar sebagai seorang anggota polisi. "Kenapa kamu mencoba menyamar jadi polisi?" "Saya melakukan ini hanya karena saya terinspirasi dengan apa yang Anda dan teman-teman Anda lakukan." Si polisi tampak bingung dengan perkataan si preman. "Maksudmu apa?" tanya si polisi lagi. "Bukankah Anda dan teman-teman Anda sering menyamar sebagai kami? Lalu kenapa kami sebagai preman tidak boleh melakukan seperti yang Anda lakukan? Bukankah ini tidak adil?" Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini, terkadang dengan sikap bodoh yang ditunjukkan, itu akan juga dapat menyelamatkan. Namun, itulah seburuk-buruk sikap dari seseorang. Satu keluarga kaya merencanakan untuk berlibur ke Kanada untuk menyaksikan banyak pemandangan alam indah. Tiket pesawat pun sudah terbeli. Satu hari sebelum pemberangkatan, betis anak lelaki si orang kaya digigit seekor anjing hingga berdarah-darah. Untuk menghindari resiko rabies, dibawalah si anak opname ke rumah sakit. Maka batallah acara liburan yang telah lama mereka impi-impikan. Hingga kemarahan semua anggota keluarga dilampiaskan pada si anak lelaki yang bahkan sedang menderita kesakitan. Satu hari berselang, terdengar kabar tentang meledaknya pesawat Amerika dengan tujuan Kanada, di mana nama keluarga telah terdaftar di dalamnya. Maka bertangisanlah mereka semua dengan menciumi si anak lelaki dengan penuh rasa syukur. Pelajaran untukmu, apa yang menurutmu baik, tidak harus selalu baik menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Seorang wanita sedang menunggu jam penerbangannya. Dia duduk di ruang tunggu bandara dengan menyibukkan diri membaca buku dan sekotak kue. Dia terkaget melihat seorang pria yang duduk bersebelahan ikut mengambil kue miliknya sebagai camilan. Mengambil setiap kali dia mengambil kue untuk dimakan. Hatinya sangat mendongkol. Hanya karena menghindari keributan, maka dia berdiam diri. Hingga pada kue terakhir yang tersisa, dia melihat si lelaki mengambil kue itu, membaginya menjadi 2, dan menyerahkan separuh untuknya sambil tetap tersenyum. Hatinya semakin dongkol melihat kekurang ajaran pria pencuri kue. Hingga waktu pemberangkatan tiba, dia beranjak tanpa menoleh lagi pada si lelaki kasar pencuri kue. Dia terkaget ketika di dalam pesawat mendapatkan kotak kuenya masih utuh di dalam tas. Ternyata pria itu masih mau berbagi dengannya, meski dia dengan tak sopan merampok kuenya tanpa dia sadari.
Dia baru menyadari bahwa diri sendirinya lah yang kasar sebagai pencuri kue itu sendiri. Pelajaran yang bisa kau ambil, mengertilah dengan apa yang kau katakan dan kerjakan untuk tidak kehilangan kontrol diri. Aku benci ibuku. Dia seorang wanita cacat yang hanya memiliki sebelah mata. Bekerja sebagai tukang masak di tempatku bersekolah. Suatu hari dia mendatangi kelas dan menyapaku. Hingga aku hanya menjadi bahan olok-olok dari semua teman sekelas. Aku marah sekali padanya atas kejadian itu dan mencaci makinya. Dia hanya diam dengan sabar mendengar semua sumpah serapahku. Sejak itu, aku belajar giat agar bisa keluar dari jangkauan ibuku yang memalukan. Maka aku berhasil mendapat beasiswa untuk sekolah di kota hingga membangun keluarga bahagia bersama anak istriku. Suatu hari, ibu datang ke rumah. Di saat membuka pintu, anak-anakku kaget dan ketakutan hingga membuatku marah dan mengusirnya. Dia hanya meninggalkan secari kertas sambil menangis pergi. Setelah aku baca, dia menulis bahwa di masa kecil aku mengalami kecelakaan yang membuat sebelah mataku hilang, dan ibu mendonorkan matanya untukku agar buah hatinya bisa menatap dunia dengan sempurna. Ah, ibu, kini akan kulakukan segalanya demi membahagiakanmu di waktu yang masih tersisa. Ampunkan aku, ibu. Sepulang mengajar, seorang guru memeriksa setiap esai yang ditulis para muridnya. Dia menangis sesenggukan saat membaca satu esai hingga suaminya heran dan bertanya. "Bacalah ini," katanya pada si suami. "Tuhan, jadikan aku seperti TV di rumah yang selalu mendapat perhatian dari setiap orang. Bahkan dia terawat meski sedang tidak difungsikan. Dia bisa menghibur ayah, ibu, dan saudaraku, bahkan di saat mereka dalam kondisi tak enak hati. Mereka selalu ada untuknya, dan dia juga selalu ada buat mereka. Amin." Ayah ibu yang sangat buruk dari anak itu, kasihan sekali nasibnya. Suaminya mengomel setelah membaca esai muridnya. Si guru menyambut, "Itu esai anak kita. Pelajaran yang bisa kau ambil. Sadarilah keadaan dari dirimu sendiri sebelum meneliti keadaan orang lain." Seorang kakek bawel memutuskan untuk mengunjungi keluarganya di kota. Dia menginap di salah satu rumah anak keduanya. Ketika si kakek tidur, cucu yang tak kalah bawel bermain-main dengan kenakalannya. Dia mengoleskan sedikit sisa cat rambut milik ibunya ke kumis si kakek. Setelah bangun, si kakek mengendus. "Kamar ini bau apek," katanya. Lalu dia berkeliling ke seluruh kamar dan tetap menemukan bau yang sama. Hingga dia melangkah keluar rumah, berniat mencari udara segar, namun tetap dengan hasil yang sama. Seisi dunia bau apek. Begitu juga dengan kehidupan. Setiap hal negatif yang tersimpan dalam dadamu akan selalu terefleksi pada orang lain menurut pikiranmu, tanpa memahami keadaan dirimu sendiri. Tukang roti yang tinggal tak jauh dari toko penjual bahan kue membeli sebungkus keju ke toko itu untuk dia pergunakan membuat campuran roti. Dia curiga sebungkus keju yang dia beli tidak sampai 1 ons sesuai takarannya. Maka seharian penuh dia menimbang-nimbang keju, namun tetap dengan berat yang sama. Dia mengadukan penjual keju ke pihak berwajib, dan dipanggillah 2 orang itu menghadap ke persidangan. "Apa kamu punya timbangan di tokomu?" tanya hakim pada si tukang keju. "Tidak, Yang Mulia." "Lalu bagaimana caramu menimbang roti itu dengan tepat?" "Saya menimbang keju dengan roti dari si tukang roti dengan nilai berat yang sama." Pesan moral, apa yang engkau berikan pada orang lain, pada akhirnya segala hal akan kembali pada dirimu sendiri. Seorang gadis kecil memegang 2 buah apel di kedua tangan kanan kirinya. Ibunya datang lalu berbisik lirih, "Sayangku, maukah kamu memberikan sebuah apel pada ibu?" Si gadis kecil mengangguk. Namun dengan lebih dulu dia menggigit masing-masing apel dengan 1 gigitan kecil.
Si ibu nampak sangat kecewa melihat tabiat putri kesayangannya. Namun dia menyimpan perasaannya dalam hati untuk tidak tampak di raut wajahnya. Setelah si kecil selesai menggigit kedua apel, lalu menyerahkan apel yang dia pegang di tangan kanan dengan berkata, "Ibu, ternyata ini yang paling manis dari satunya." Pesan moral yang bisa diambil: berbaik sangkalah pada siapapun sebelum memvonis seseorang dengan gegabah. Berilah waktu pada seseorang untuk menunjukkan siapa dirinya. Seekor katak berusaha keras mencapai puncak pohon dengan segala kekuatannya. Maka dia terus mencoba dan mencoba tanpa kenal lelah. Para katak yang lain berteriak-teriak setiap kali dia melakukan usaha. "Tidak mungkin, itu sangat mustahil." Terus begitu teriakan mereka berulang-ulang dan terus diulang. Namun akhirnya si katak sampai juga pada puncak pohon. Itu terjadi karena dia tuli. Dia hanya mengira mereka yang meneriakinya sedang menyemangatinya. Pelajaran yang bisa dipetik: kau boleh menulikan telingamu bila untuk melakukan satu keyakinan yang engkau anggap benar. Kejadian tak terduga, sebutir telur elang jatuh tepat di mana seekor ayam mulai mengalami telur-telurnya. Ayam mengira telur itu adalah telur-telurnya yang tercecer, lalu dia pun mengeraminya bersama telur-telur yang lain. Setelah menetas, anak-anak ayam bermain bersama anak elang yang juga telah menetas. Dia melihat seekor elang dewasa terbang dengan gagahnya di udara. Dia bertanya pada saudara ayamnya, "Siapakah dia yang terbang begitu gagah?" "Itu elang. Dia bisa terbang karena dia seekor burung, sedangkan kamu hanya seekor ayam." Maka sampai menjadi elang dewasa pun, si anak elang tetap tidak mengenal jati dirinya yang sebenarnya. Pesan moral: kekuatan sebesar apapun yang ada di dalam diri takkan pernah muncul bila kamu tak berusaha mengenal diri dan potensimu sendiri. Maka kenalilah siapa dirimu dengan sebaik-baiknya. Seorang ahli tata bahasa sombong menumpang perahu tambang untuk menyeberang. Tiba-tiba tukang perahu berteriak, "Naik, jalan!" "Hei, apa kamu tak pernah belajar tata bahasa?" tanya si ahli bahasa. "Belum," jawab tukang perahu. "Hidup pun akan percuma," kata si ahli bahasa dengan nada sombong. Si tukang perahu menunduk sedih. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mendatangkan gelombang besar. Tukang perahu berteriak, "Hei, bisakah kamu berenang?" "Tidak." "Percuma saja pengetahuanmu. Sebentar lagi perahu akan karam." Pesan moral: setiap pengetahuan akan memiliki porsi dan tempatnya sendiri-sendiri. Maka jangan pernah berlaku sombong pada siapapun, sebab tak ada seorang manusia pun yang sempurna. Suatu hari, seorang raja meminta nasihat dari seorang teman bijaknya yang bernama Bahlul. "Hai Bahlul, beri aku satu nasihat sebagai penyegaran jiwaku yang sedang kalut memikirkan urusan kerajaan." Bahlul mulai berkata, "Jika Anda sedang berada di tengah padang Sahara, merasa kehausan hampir mati, Anda berani membayar berapa untuk setengah gelas air?" "Sekeping emas," jawab raja. "Jika pemilik air tak butuh emas, tapi memilih separuh dari kerajaan, bagaimana?" "Akan aku berikan," jawab raja. "Setelah Anda meminum setengah gelas air itu, Anda jatuh sakit dan sekarat. Sedangkan air setengah gelasnya lagi adalah obatnya. Berapa Anda berani membayar?" "Akan kuserahkan separuhnya lagi dari kerajaanku." "Oh, ternyata nilai kerajaan Anda hanya tak lebih dari segelas air." Pesan moral: maka janganlah mau pusing memikirkan dunia, apalagi sampai menjadi angkuh dan sombong. Tiga orang musafir terdampar di tengah padang pasir luas, sedangkan perbekalan mereka hanyalah tinggal sepotong roti dan seteguk air. Mereka bertengkar berebut siapa yang lebih berhak makan sisa perbekalan satu-satunya. "Sudahlah," kata yang seorang, "kita tidur saja dulu. Siapa yang bermimpi paling bagus, dia yang berhak makan bekal terakhir."
Setelah bangun, yang satu bercerita mimpi bertemu malaikat dan dia yang disuruh makan bekal terakhir. Orang kedua mimpi bertemu raja yang memerintahkan agar dialah yang harus makan bekal terakhir. Orang ketiga bercerita, dia terbebas dari rasa laparnya setelah makan roti dan segelas air tadi malam. Pesan moral, terkadang kelicikan bisa menyelamatkan hidup seseorang dari bahaya. Tapi itulah seburuk-buruk jalan yang telah dia tempuh. Dan hidup masih akan terus berlanjut, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun yang dilakukannya kelak. Seorang buta membawa gentong di atas pundak sambil menenteng lampu dengan tangannya. Dia hendak ke sumber air untuk mengisi gentongnya. Seseorang menegur, "Hai orang buta, bukankah waktu siang dan malam tak ada bedanya buatmu? Semuanya akan tampak gelap saja. Tapi kenapa kamu membawa lampu untuk penerangan segala? Hai orang usil yang suka mencampuri urusan orang lain, aku membawa lampu untuk menerangi orang yang buta pikirannya semacam kamu. Minimal tidak terpeleset atau bahkan menubrukku di kegelapan." Pelajaran yang bisa kita petik, janganlah berlaku lancang untuk mengurusi kesibukan orang lain. Sebab setiap orang memiliki alasannya sendiri dari apapun yang mereka lakukan. Satu hari seorang majikan membawa satu kendi madu ke dalam toko bajunya. Karena takut anak buahnya meminumnya, dia berpesan pada pekerjanya, "Dul, jangan sekali-kali meminum air racun di dalam kendi." "Baik tuan," kata si pekerja. Si majikan lalu pergi. Saat itu, si pekerja berhasil menjual sepotong baju yang laku dibeli orang. Maka dia membeli sepotong roti dari sebagian uang hasil penjualan dan memakan roti dengan meminum sekendi madu milik majikannya. Setelah si majikan datang, dia marah besar ketika tahu sepotong baju hilang berikut sekendi madunya. "Dul, apa yang kau lakukan?" "Tadi ada orang mencuri baju tanpa saya ketahui. Karena saya takut dimarahi, maka saya berusaha minum racun itu untuk bunuh diri." Pesan moral, bila sesuatu tidak tertakdir menjadi milikmu, itu tidak akan jadi milikmu, sekalipun dengan jalan licik kau lakukan untuk mempertahankannya. Seorang raja menguji kecerdasan seorang penasehatnya. Raja bertanya, "Aku Raja Agung yang memiliki pasukan terkuat yang pernah ada di bumi. Selain Tuhan, siapakah yang akan bisa mengalahkanku?" Penasihat menjawab, "Diri Anda sendiri, Tuan." "Maksudnya, bisakah Anda lari dari penuaan diri Anda sendiri?" "Aku rasa aku bisa dengan meminum obat awet muda. Aku tak akan mengalami penuaan," jawab sang raja. "Jika Anda merasa bisa terhindar dari penuaan, Anda tak mungkin menjadi seorang raja." "Kenapa begitu?" tanya si raja. "Bukankah sebelum menjadi raja, Anda hanya bayi yang baru lahir? Bagaimana bayi akan menjadi raja bila dia terhindar dari penuaan?" Benang merah yang bisa kau tarik dari kisah ini, janganlah pernah merasa kamu akan terhindar dari hukum alam. Tak ada satupun yang abadi di dunia ini. Maka rendah hatilah. Suatu hari seorang filsuf mendapatkan tamu yang akan menyampaikan kabar untuknya. Si filsuf berkata, "Sebelum engkau menyampaikan kabar padaku, ada 3 kriteria yang harus kamu penuhi dulu. Kriteria pertama, kebenaran. Sudah yakinkah kamu tentang kebenaran dari ceritamu?" "Tidak terlalu yakin," kata si tamu. "Sudah yakinkah kamu dengan kebaikan dari kabar itu?" "Tidak juga." "Sudah yakinkah kamu tentang manfaatnya?" "Sepertinya tidak." "Lalu untuk apa kau datang padaku membawa kabar yang kamu sendiri tidak yakin tentang kebenaran, kebaikan, dan manfaatnya?" Pesan moral, pergunakanlah waktu yang berharga dengan tidak melakukan hal-hal yang tak bermanfaat, baik bagi dirimu sendiri atau juga buat orang lain. Seorang guru berniat memberi pelajaran hikmah pada sang murid.
Maka dia menyuruh murid untuk menjual cincin buluk yang dia pakai ke para pedagang di pasar seharga sekeping emas. Setelah si murid kembali, dia melaporkan pada sang guru bahwa tak ada seorang pun yang mau membeli cincin itu, bahkan seharga sekeping perak pun. Muridku, sekarang pergilah ke toko emas. Cobalah tawarkan ini, tapi jangan mengatakan berapa harganya. Setelah si murid kembali, dia berkata dengan takjub, "Guru, barang tak laku di pasar, ternyata dihargai 100 keping emas oleh si pedagang emas." Gurunya hanya tersenyum. Pesan moral: sesuatu dapat berharga apabila dia berada di tempat yang benar. Maka jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan di mana dirimu tak dihargai. Bijaksanalah pada dirimu. Salah.